Kisah nyata romantis. Mbak Sari cintaku, gunung kembarnya bikin aku tak bisa berkata-kata, tapi sebelum ke ceritanya, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sebagai support Mimin, biar makin semangat bikin videonya ya guys. Kisah ini bermula ketika aku kuliah di Jakarta, di mana saat itu aku masih berusia 20 tahun, dan sebut saja namaku Radit. Aku tinggal di sebuah kos yang tidak jauh dari kampus. Kos di sini menerima cowok cewek. Kadang aku jarang berjumpa dengan mereka. Karena yang kos di sini rata-rata para pekerja. Di sebelah kamarku ada satu cewek yang cantik menurutku. Sebut saja namanya Sari. Usianya saat itu kira-kira 26 tahun. Dia memiliki tinggi badan 165 cm. Dan berkulit kuning langsat, serta mempunyai bodi yang aduhai. Suatu sore, saat itu aku baru pulang kuliah. Sebelum mandi aku duduk di depan kamar hanya dengan memakai handuk. Tak lama kemudian aku melihat Mbak Sari yang baru pulang kerja. Dia berjalan ke arah kamarnya yang terletak paling pojok setelah kamarku. Baru pulang kerja ya Mbak? Sapaku. Iya, Radit. Kok kelihatannya capek banget? Lagi banyak kerjaan ya Mbak? Iya nih, aku lagi dikejar deadline kerjanya banyak banget. Badanku pada pegel. Oh gitu. Mbak. Entar mau cari makan bareng nggak Mbak? Kayaknya nggak bisa deh. Aku nitip aja ya. Ya boleh Mbak. Apa sih yang enggak buat Mbak Sari? Hehehe. Mbak Sari memberiku uang nitip makanan. Kemudian dia masuk ke dalam kamarnya. Sehabis mandi aku beli makanan, dan langsung ke kamarnya ngetok pintu, tok tok tok. Mbak Sari, aku sudah beli makanan nih. Namun tak ada balasan dari Mbak Sari. Karena gak ada jawaban aku langsung buka pintu dan mendapati Mbak Sari terbaring di tempat tidur yang kepalanya masih dililit handuk. Kayaknya habis mandi mungkin dia menunggu rambutnya kering tapi malah ketiduran dan kakinya masih belum dinaikin ke kasur. Tanpa pikir panjang aku masuk dan menutup pintu, lalu meletakkan makanan yang baru kubeli. Kuangkat kakinya dan kunaikan di tempat tidur. Perlahan Mbak Sari membuka matanya dan tersenyum padaku. Kamu baik banget, Radit. Ah gak apa-apa Mbak, kasihan aja Mbaknya kecapean. Kalau Mbak mau, aku bisa kok bantu pijitin kaki Mbak Sari. Gak usah, nanti ngerepotin kamu. Aku gak dengerin omongannya, seketika aku ambil loser dan mulai memijit kakinya. Saat itu dia udah memakai celana pendek longgar selutut dan baju kaos rumahan. Aku langsung memulai pijit jari-jari kaki Mbak Sari sampai ke tumit. Baru sebentar aku pijit Mbak Sari udah ketiduran pulas banget. Setelah setengah jam kemudian, dia terbangun dari tidurnya. Aduh, Radit. Maaf ya, Mbak ketiduran. Pijitan kamu enak banget. Hehehe iya Don, kan aku udah bersertifikat dari departemen pijit memijit candaku padanya. Ih, kamu bisa aja. Ada kali 30 menit aku ketiduran, tapi kamu mijitin aku terus. Hihihi. Iya Mbak biar Mbak bangunnya nanti seger kasihan lagi banyak kerja. Kalau Mbak mau aku pijitin betisnya sekalian ya? Tanyaku pada Mbak Sari. Kamu yakin gak apa-apa? Iya Mbak gak apa-apa aku malah senang bisa bantu mijitin Mbak. Lagian sesama tetangga kos bisa saling bantu gini aku jadi bangga. Hehehe. Mbak Sari hanya tersenyum, lalu membalikkan badannya tengkurap sambil memeluk bantal. Dan aku pun mulai memijit betisnya yang sangat indah itu. Saat itu, aku gak tahu Mbak Sari memasukkan tangannya ke belakang baju meraba punggungnya sendiri. Sekilas aku lihat dia kayaknya membuka pengait branya dan mulai tengkurap lagi. Aku berpikir bahwa dia udah ngasih lampu hijau buat aku untuk memijit punggungnya. Otak kotorku langsung berhayal. Selembut apa ya kulit bagian atasnya? Kulit kakinya saja lembut dan halus. Seandainya tanganku bisa dengan leluasa menyentuh kulitnya yang sangat terawat itu. Pastinya, wah, baru aja berhayam, terongku langsung merespon, seketika celanaku menjadi sempit. Kamu bisa mijitin punggung sama pinggangku juga nggak, Dit? Seketika aja aku jadi kaget dia ngomong gitu. Bisa Mbah. Jawabku gelagapan. Pinggangku nyeri semua duduk seharian di kantor nih. Ucap Mbak Sari sambil memposisikan tidurnya agar lebih nyaman. Pokoknya aku pasti bisa, kalau Mbak Sari yang meminta. Kataku, aku duduk menyamping di sebelah Mbak Sari. Pertama aku deg-degan juga. Ku coba menaikkan baju Mbak Sari ke atas dan aku tertegun melihat punggungnya secara langsung, karena sangat putih mulus dan tanpa cacat sedikit pun.
Mulai aku usap pinggangnya pelan-pelan naik ke atas ke punggung dan benar aja dugaanku tadi dia udah membuka pengait beranya. Saat aku mijit punggungnya kadang dekat pangkal lengannya, membuat jariku bisa menyentuh pinggiran gunung kembarnya. Yang bikin aku senang tambah deg-degan juga. Dan saat aku mau memijit pundak dan belakang lehernya, tanganku sedikit kesulitan. Tanpa aku sangka, dia malah membuka bajunya sambil tengkurap dan tetap memeluk bantal yang diapit gunung kembarnya yang besar itu. Membuatku benar-benar gak tahan rasanya. Teron yang ada di dalam celanaku juga makin keras dibuatnya. Karena udah seperti ini, aku memberanikan diri naik duduk di atas pantat Mbasari yang bohai. Kini posisiku seperti orang menunggang kuda. Aku mulai pijit punggung Mbasari dengan menekan kedua jempolku di titik syarafnya. Tanpa aku sadari rupanya terongku yang sudah keras ini berada tepat di tengah-tengah belahan bokongnya. Saat sedang menekan jariku di punggung Baksari, secara otomatis terongku ikut menekan ke bawah. Bukannya marah, Mbasari memutar-mutarkan pantatnya. Terongku jadi semakin intens bergesekan dengan itu. Aku jadi salting dan tidak bisa konsentrasi mijit punggungnya. Oh, anak pijitan kamu. Terus ditekan lagi dong, Radit. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku terdiam. Tidak menyangka Mbak Sari menyuruhku begitu. Kok malah berhenti sih, Radit? Iya Mbak. Jawabku, aku kembali memberikan pijitan di punggung Mbak Sari. Namun Mbak Sari malah membalikan badannya dengan cepat. Sehingga aku yang tadi memegang punggungnya kini malah memegang gunung kembarnya yang besar itu. Tanpa banyak omong kedua tangannya, menarik kepalaku, bibirku dan bibirnya pun bertabrakan. Radit, aku mau kamu mijitin aku sampai tuntas malam ini ya. Terjadilah adegan yang menguras stamina, membuat kami bermandikan keringat. Makasih ya, kamu bisa bikin capekku hilang. Iya Mbak, Enak gak? anak Mbak. Kamu suka? Suka banget Mbak. Lain kali jangan kapok ya sayang. Iya Mbak Sariku sayang kataku. Dari sinilah aku mulai dekat dengan Mbak Sari. Kami pun memutuskan untuk menjalin hubungan yang jelas. Kami berpacaran. Setahun kemudian aku diajak pulang kampung ke rumah Mbak Sari untuk dikenalkan pada orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, kami menikah dan hidup bahagia. Itulah kisah nyata yang pernah aku alami. Semoga kalian terhibur.